Berita Sumsel 24 jam hari ini. Kesultanan Palembang Darussalam bersama sejumlah lembaga melakukan penelusuran kembali jejak-jejak Kerajaan Sriwijaya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Hal itu dilakukan guna membantu pemerintah dan masyarakat untuk lebih mengenal tentang Kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang. Dalam penelusuran Ahad 19 Juli kemarin, kunjungan dilakukan ke lokasi penemuan prasasti Talang Tuo di tempat yang dulu bernama Dusun Talang Tuo, Kecamatan Sukarami, Palembang. Berikut liputannya. Kesultanan Palembang Darussalam dan bersama sejumlah lembaga melakukan penelusuran kembali jejak-jejak Kerajaan Sriwijaya yang ada di Provinsi Sumsel. Hal itu dilakukan guna membantu pemerintah dan masyarakat untuk lebih mengenal tentang Kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang. Dalam penelusuran Minggu 19 Juli kemarin, kunjungan dilakukan ke lokasi penemuan prasasti Talang Tuo di tempat yang dulu adalah Dusun Talang Tuo, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dalam kunjungan tersebut, hadir Sultan Mahmud Badarudin IV, Jayo Wikromo, RM Pawas Diraja, SHMKN, serta perwakilan dari sejumlah lembaga yang konsen dengan sejarah dan budaya Palembang. Sultan Mahmud Badarudin IV di sela-sela kunjungan mengatakan apa yang mereka lakukan tersebut tidak lain untuk melestarikan sejarah budaya yang sudah ada, yaitu di lokasi penemuan prasasti Talang Tuo yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan perlu adanya perhatian pemerintah. Sedangkan Hamdan, anak almarhum Yahya Zakaria, yang tak lain adalah saksi keberadaan awal lokasi prasasti Talang Tuo, membenarkan lokasi yang dikunjungi itu dulu ditemukan batu bersurat, yang belakangan dinamakan prasasti Talang Tuo. Ditemukan batu bertulis itu di lokasi itu cerita bapakku. Di sini ditemukan, makanya dibuat replika itu. Replika itu ya. Tahun berapa ditemukan Pak? Waktu Bapak cerita Pak? Nggak tahu juga. Jadi memang ini tanah Bapak? Bukan. Tanah Talang Tuo? Nggak tahu juga tanah siapa dulu asalnya. Nggak tahu juga. Sekarang kan kebunan kan. Sekarang punya perkebunan sekarang? Titi punya? Nggak tahu juga pribadi, cuman kurang tahu aku namanya siapa. Kurang tahu ya? Tapi dulu Bapak wong tua kita memang tahu ini, paham ini dia. Pemerintah. Kadus dulunya. Oh, Bapak Kadus dulu. Siapa nama Bapak Kadus? Yahya. Yahya. Jelaskan Hamdan, apa yang dia paparkan tersebut merupakan cerita dari sang ayah yang dulunya sempat menjabat sebagai Punggawo, Kadus, dan terakhir menjadi RW. Reporter dan juru kamera, Dudi Oskanda. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Musirawas. KPU Sumsel melakukan monitoring coklit data pemilih di Kabupaten Musirawas. Sesuai tahapan pilkada, kegiatan coklit serentak dilaksanakan Sabtu 18 Juli 2020. Lewat coklit, data pemilih yang sudah disusun kemudian dicocokkan dengan data sebenarnya. Tujuannya untuk meminimalisir kesalahan dalam perekapan data pemilih. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan melaksanakan monitoring kecocokan dan penelitian atau coklit data pemilih yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih Sabtu 18 Juli. Pantauan di lapangan sasaran monitoring menuju 8 titik sampel. Pertama, mendatangi kediaman 2 tokoh pemuda, yakni Ketua Pemuda Muhammadiyah Murah, Imam Wahyudi, dan Rumah Ketua GP Ansor Murah, Fuad Hashim di Desa D Tegalrejo, Kecamatan Tugumulyo. Selanjutnya, monitoring di kediaman 3 perwakilan pengurus partai politik, lalu Rumah Ketua Komunitas Penyandang Disabilitas Murah, Gunawan, dan terakhir mengunjungi perwakilan tokoh wanita Haja Sri Suarsini sebagai Ketua Himpunan Wanita Tani Murah. Komisioner KPU Sumsel, Henry Almawijaya mengatakan, sesuai tahapan bahwa kegiatan coklit sudah dimulai sejak Rabu 15 Juli. Namun pelaksanaan coklit serentak baru dilakukan mulai Sabtu 18 Juli, yang didahului apel serentak di 270 kabupaten atau kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Untuk itulah diharapkan, kegiatan coklit ini bisa mencegah pemilihan ganda atau pemilih siluman, sehingga nantinya bisa merusak demokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Reporter dan juru kamera, Ahmad Patria Arsasi, palpres.com. Penjualan 3 bidang tanah seluas 1,2 hektar yang dilakukan Haja Damina kepada cucunya Julian Angga berujung ke Pengadilan Negeri Sukajadi Banyuasin.
Mirisnya, penggugat Ibu Malang ini adalah keempat anak kandungnya. Berikut liputannya. Penjualan 3 bidang seluas 1,2 hektar yang dilakukan Haja Damina kepada cucunya Julian Angga berujung ke pengadilan. Mirisnya, penggugat Ibu Malang ini adalah keempat anak kandungnya sendiri, HW, NK, AF, dan DW. Informasi yang dihimpun palpres.com, kejadian berawal saat tergugat Haja Damina menjual tanah waris di Jalan Mutiara, Kelurahan Kedondong Raya, Kecamatan Banyuasin 3. Ibu Malang ini menjual ke cucunya sebesar 100 juta rupiah, kemudian tanah itu dijual Angga ke orang lain senilai 550 juta rupiah. Hasil penjualan tanah diduga tidak dibagikan ke 4 anak-anak Haja Damina. Dari sinilah, keempat anaknya ini kompak menggugat dirinya karena menjual tanpa ada musyawarah keluarga. Kuasa hukum penggugat, Ahmad Azhari, mengatakan perkara itu ke meja hijau setelah tidak ada upaya musyawarah. Menurut Azhari, jika memang ingin dijual, semestinya ada kesepakatan terlebih dahulu kepada anak-anaknya, sebab itu adalah harta warisan. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Angga sebagai cucu atau pembeli tanah tersebut. Azhari melanjutkan, awalnya ada 2 hektar tanah yang ditinggalkan suami tergugat. Keempat anak perempuan tergugat sudah mendapatkan tanah masing-masing 17 kali 50 meter persegi. Sedangkan ayah Angga dapat 2 kali lipat, yakni 34 kali 59 meter persegi. Dan sisa dari tanah itulah yang diperkarakan. Saat ini perkara masih diproses dan pekan depan akan dilanjutkan kembali sidangnya untuk mencari solusi terbaik. Reporter dan juru kamera, Budi Alamsyah, palpres.com. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan berhasil menggagalkan pengiriman paket sabu dari Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Adapun paket sabu yang diamankan seberat 3 kg dan 5.000 butir pil ekstasi. BNN Sumsel gagalkan pengiriman jaringan internasional. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan berhasil menggagalkan pengiriman paket sabu dari Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Adapun paket sabu yang diamankan seberat 3 kg sabu dan 5.000 butir pil ekstasi. Kepala BNN Provinsi Sumsel, Brigjen Pol John Truman Panjaitan, mengatakan terungkapnya pengiriman barang jaringan internasional ini berkat informasi yang didapatkan dari masyarakat. Dalam pengungkapan kasus ini, BNN mengamankan 3 pelaku, yakni M. Nur alias Nur 32 tahun, Irwandi alias Wandi 36 tahun, dan Junaidi 33 tahun. Dirinya mengatakan untuk pelaku M. Nur ini mengirimkan barang dari Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau ke Palembang. Pelaku itu mengirimkan melalui Kota Jambi dan naik bis dari Jambi ke Palembang. Pelaku diamankan saat sedang istirahat di rumah makan Musi Indah, Jalan Palembang Jambi, KM 75, Desa Bukit Kampung Baru, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Selain menangkap pelaku, lanjut Brigjen Pol John, anggotanya juga turut menyita 1 buah kardus berisi 3 bungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3 kg dan 1 kantong plastik berisi 5 bungkus plastik diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan jumlah 5.000 butir. Sebelum menangkap pelaku, tim pemberantasan BNN Sumsel melakukan penyelidikan dan pengamatan di sepanjang jalan Palembang Jambi, terutama di daerah Babat Supat, Sungai Lilin, dan di daerah Bayu Mesir, Kabupaten Banyumas. Anggota mencurigai sebuah kendaraan Mitsubishi truk warna kuning muda terlihat bergerak dari rumah makan Pagi Sore, Desa Sukamaju, Kecamatan Babat Supat, dan berhenti di SPBU Babat Supat KM 86. Setelah merasa yakin bahwa kedua orang tersebut merupakan orang yang membawa narkotika, maka tim berantas BNNP Sumsel langsung melakukan penggeledahan terhadap mobil Mitsubishi truk tersebut di parkiran rumah makan Pagi Sore Jalan Raya Palembang Jambi, KM 11, Desa Sukamaju, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan berangkat kembali menuju Kabupaten Palu. Ternyata, dari hasil penggeledahan terhadap 2 orang penumpang beserta mobil truk belum ditemukan barang bukti narkotika tersebut. Kemudian, anggota berinisiatif untuk mengembangkan area pencarian barang bukti dengan menyusun sepanjang jalan dari rumah makan Pagi Sore ke SPBU Babat Supat dengan asumsi barang bukti tersebut dibuang atau disembunyikan. Keesokan harinya, proses pencarian barang bukti dilanjutkan.
Tim dibagi menjadi dua. Satu tim bertugas menyisir sepanjang pinggir jalan dari rumah makan pagi sore ke SPBU Babat Supat. Satu tim lainnya bertugas untuk menggeser mobil truk dari parkiran rumah makan. Hingga akhirnya tim pemberantasan BNNP di Sumsel dibantu oleh anggota Polsek Babat Supat berhasil menemukan barang bukti narkotika yang diduga jenis sabu di dalam saringan udara mobil tersangka, yaitu mobil Mitsubishi truk tipe FE104 4 ban warna kuning muda dengan nomor polisi BL8550PZ. Denim BNNP Sumsel mengamankan 2 orang penumpang mobil tersebut, yakni Wandi dan Junaidi. Atas ulah ketiga pelaku terancam pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 dan pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup atau bahkan mati. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Komandan Kodim 0405 Lahat, Letkol Kapeleri Sungudi melalui Pasiter, Kapten Infanteri Sudarno, mengumpulkan Babinsa dari 13 Koramil. Personil Babinsa ini mendapatkan pembekalan tanaman hortikultura. Berikut liputannya. Komandan Kodim 0405 Lahat, Letkol Kavaleri Sungudi SHMSI melalui Pasiter, Kapten Infanteri Sudarno mengumpulkan Babinsa dari 13 Koramil di wilayah Kodim 0405 Lahat. Personel Babinsa ini mengikuti pembekalan tentang tanaman hortikultura dari PPL Dinas Pertanian Lahat. Pasiter Kodim 0405 Lahat, Kapten Infanteri Sudarno mengatakan, kegiatan staf teritorial Kodim 0405 Lahat dalam rangka kegiatan pertanian dalam bidang hortikultura seperti penanaman cabai, terung, dan tomat. Kegiatan hari ini adalah program dari staf teritorial Kodim 0405 Lahat dalam rangka kegiatan pertanian dalam bidang hortikultura. Jadi kegiatan hari ini kita mengumpulkan para Babinsa dari 13 Koramil. Kemudian kita undang dari PPL dari Dinas Pertanian Kabupaten Lahat untuk memberikan penyuluhan tentang tanaman hortikultura yang hari ini kita tanam, cabai, terong, sama tomat. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah setelah kegiatan di Kodim, Babinsa sudah mendapat pembekalan di Kodim ini, nanti Babinsa akan kembali ke Koramil, akan melaksanakan kegiatan di Koramil dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di mana Babinsa tersebut melaksanakan dinas atau ke wilayah binaan masing-masing, sehingga kehidupan masyarakat akan menambah tingkat perekonomian dengan tanaman-tanaman hortikultura tersebut dengan lahan yang minimal dengan hasil yang maksimal, sehingga bangsa kita siap mempunyai ketahanan pangan yang kuat dalam rangka kegiatan menunjang kegiatan ketahanan pangan nasional. Setelah kegiatan ini selesai, Babinsa akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, sehingga diharapkan dengan kondisi pandemi COVID-19, ekonomi keluarga bisa meningkat. Tak hanya itu, tanaman hortikultura ini juga menunjang ketahanan nasional. Reporter dan juru kamera, Bernard, palpres.com. Berita terakhir datang dari Kabupaten Musi Banyuasin. Warga Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin, tepatnya di seberang jembatan JM dibuat heboh. Pasalnya warga menemukan jasad Ujang dengan kondisi sudah membusuk sekitar pukul 9 tadi pagi. Berikut liputannya. Warga Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin, tepatnya di seberang jembatan JM heboh. Pasalnya, warga menemukan Ahmad Paharudin Prasetya alias Ujang ditemukan tewas dengan kondisi sudah membusuk, Senin 20 Juli sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kapolres Muba AKBP Yudi Surya Markus Pinem melalui Kapolsek Sekayu, Ibtu Ade Nurdin SH membenarkan penemuan jasad tersebut. Menurut dia, penemuan itu pertama kali ketika tetangga Ujang mencium bau busuk dari dalam rumah korban, di mana pintu rumah dalam keadaan terkunci. Setelah pintu didobrak, ternyata bau busuk itu berasal dari jasad korban yang sudah membusuk dan diduga sudah 3 hari. Setelah kami dapat laporan dari paman korban, kami langsung mengarah ke TKP. Di dalam kami melaksanakan olah TKP dan ditemukan mayat Ujang di dalam kamar sudah dalam keadaan membengkak dan membusuk. Penyebab kematian
sementara kami duga sakit jantung. Setelah mendapat laporan, petugas langsung menuju TKP bersama tim medis untuk melakukan evakuasi jasad korban yang telah bengkak serta membusuk. Dari hasil visum di lokasi, tidak ditemukan bekas luka atau hantaman benda tumpul. Jasad korban juga di sampingnya ada obat-obatan. Sebab korban dari keterangan tetangga menderita sakit jantung dan korban juga hidup sendiri, tidak ada keluarga. Lanjut Ade, korban tewas diduga karena sakit. Sebab diperkuat juga beberapa saksi yang beberapa hari lalu mendengar korban yang berstatus duda ini menjerit kesakitan. Gimana ya, orangnya tertutup sih. Kalau buka rumah langsung keluar seberang gitu kan. Kalau pulang ya langsung masuk gitu. Kecuali kita negor dari mana Jang gitu. Padahal dia jawab mana gitu kan. Senin tadi tetangga yang sebelah tuh nanya kemana Jang, agak rapi gitu kan. Ngambil obat katanya. Emang kamu sakit jantung. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.